فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di pertengahan 225 dari kenapa ini lagi? Salah. Iya. Silap bukunya. Pikiran kenapa? Yaitu kita di muka surat 90 dari Tawdihul Ahkam. Jilid pertama ini di akhir-akhir. Qala Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, "Summa khalaqal jannata wan nar." Mulai dari mana berarti kok kemudian Allah menciptakan surga dan neraka, wa arsalar rusul, mengirimkan para utusan, liyubayyinu annal istiqrara laisa huna, untuk menerangkan kepada mereka bahwasanya tempat menetap bukan di sini. Baik, walaupun banyak kemaslahatan yang ditegakkan di dunia, tapi dunia bukan tempat menetap. Wa inna ma hadhihi mazra'atun lidarin ukhra. Hanyalah dunia itu perkebunan untuk negeri yang lain. Wa anna sa'adatal abadiyata, dan menerangkan bahwasanya kebahagiaan yang abadi, awis syaqawatal abadiyah, ataupun kesengsaraan abadi, hunak, di sana, di negeri yang kedua. Lakinnaha tuktasabu asbabuha huna, akan tetapi sebab-sebab kebahagiaan di sana, di akhirat, itu diusahakan di sini, di surga, di dunia. Birruju'i ila ma haddahu syari', dengan kembali kepada perkara yang telah ditetapkan batasannya oleh pembuat syariat. Tahu batasan yang halal untuk tidak masuk kepada yang haram. Au bil khuruji an, atau dengan cara keluar darinya. Berarti kembali kemana? Yaitu sebab-sebabnya di sini dengan cara kembali kepada apa yang di batasan yang ditetapkan oleh pembuat syariat, atau keluar darinya. Maksudnya keluar dari apa? Keluar dari batasan kah? Agak susah kalau kita memahami gitu ya. Kenapa malah keluar darinya? Khuruj anhu. Tapi paling tak kita sudah mendapatkan gambaran, yaitu mengikuti batasan syariat. Fa ya'khudul mukallafu fi isti'malil umur, maka kemudian yang terbebani syariat, manusia dan jin, mengambil, yaitu di dalam mempergunakan urusan-urusan al-muwassilah, urusan yang akan menyampaikan ila tilkal aghrad, kepada hasrat atau tujuan-tujuan tadi. Mengambil apa saja yang boleh dipakai. Cuma kalimat bil khuruji anhu tak jelas, keluar darinya, keluar terus mau kemana. Kemudian al-mas'alatu salisah, masalah yang ketiga, al-amalu idza waqa'a ala wifqil maqasidis syar'iyyah. Pembahasan amalan jika berlakunya sesuai dengan tujuan syariat. Tayyib, fa imma ayyakuna 'alal maqasidil asliyah awil maqasidit tabi'ah. Boleh jadi dia sesuainya dengan tujuan yang asli atau tujuan yang sekedar mengikut saja. Fa idza waqa'a 'ala muqtada al-maqasidil asliyah, apabila amalan itu berlaku sesuai dengan tuntutan dari tujuan-tujuan yang asli, bihaitsu ra'aha, kembalinya ke mana? Orangnya atau amalannya ya, meraihkan tujuan tadi, yaitu betul-betul memperhatikan tujuan tadi, tujuan yang asli. Fala iskala fi sihhatihi wa salamatih, maka tiada keraguan amalan itu sah dan selamat karena sesuai dengan tujuan hakiki dari syariat. Wa dzalika annal maqsudas syar'i, sebabnya adalah karena tujuan syariat, minat tasyri', dari pembuatan syariat itu, ikhrajul mukallaf an da'iyati hawa, mengeluarkan si mukallaf dari penyeru hawa nafsunya, dari seruan hawa nafsu, hatta yakuna abdan lillah, sehingga dia menjadi hamba Allah. Sama sekali tak ada keuntungan hawa nafsu sama sekali ketika ikut kemaslahatan yang bersifat ammah tadi. Kalau yang sifat khosoh masih mungkin kan, ya saya keluar dari rumah ini, rumah digusur tak apa untuk jalan, tapi berilah saya pampasan,
inilah saya ganti duit. Keinginan hawa nafsu masih ada, tapi kalau sama sekali hanya tujuan yang asli yang diinginkan, betul-betul tak ada urusan hawa nafsu, nah ini yang lebih selamat. Walaupun untuk menggabungkan dua kemaslahatan itu baik, tak masalah. Cuma yang lebih jelas keselamatannya adalah yang pertama, ikut kemaslahatan maqasid yang asliyah. Wa yubna alaihi qawaid, dibina di atas pembahasan ini beberapa kaidah. Min dzalik di antaranya annal maqasidal asliyah idza ru'iyat, bahwasanya maksud-maksud yang asli apabila dia diperhatikan atau dirawat, atau yaitu kita menumpukan pada tujuan asli, kanal abdu aqraba ila ikhlasil amal, si hamba lebih dekat kepada keikhlasan amalan. Seperti yang jihad sama sekali memang tidak menginginkan ghanimah, betul-betul untuk menolong agama Allah murni. Jelas ini lebih dekat pada keikhlasan, walaupun ghanimah boleh. Cuma apa? Nah, pembahasan pahalanya panjang. Apakah memang tinggal sepertiga pahalanya di akhirat, dan memang hadisnya sahih tentang itu, ma'ruf. Cuma kalau betul-betul yang dia inginkan hanyalah tujuan yang hakiki dari jihad, ini lebih dekat pada ikhlas. Walaupun barang siapa ada tambahan sedikit, ingin dapat ghanimah lah karena saya perlu bayar hutang juga, ini pun tidak berdosa. Wa sayruratihi ibadatan, yaitu lebih dekat untuk menjadikan amalan tadi memang ibadah murni. Seperti orang yang haji dan umrah murni, walaupun Allah Ta'ala membolehkan untuk berniaga juga, tapi yang sama sekali tidak niaga, betul-betul rata-rata kita kan orang Nusantara berangkat ya hanya untuk haji dan umrah murni, bukan karena niaga-niaga. Nah, ini lebih jelas bentuk ibadahnya itu. Walaupun kayak kemarin memang tahu-tahu memang ada orang Indonesia tahu-tahu panggil-panggil, ada nasi goreng, ada pecel, ada kita heran, udah sekian lama nggak dengar itu, tahu-tahu ada juga yang niaga itu di tepi-tepi jalan. Cuma kalau polis datang memang tahu-tahu orang hilang semua. Tak ada izin, tak ada lesan. Masalah boleh-boleh, kasihan cari duit susah, barang pun harganya semakin mengerikan. Cuma itu maksud tambahan saja, sekedar mengikut, bukan asli. Itu halal saja, Allah tidak melarang. Wa ab'ada an musyarakatil hudud, dan lebih jauh, yaitu lebih jauh dari perserikatan adanya hudud, yaitu keuntungan-keuntungan pribadi. Allati tughayyiru fi wajhi mahdil ubudiyah, yang akan merubah wajah kemurnian ibadah. Masih dikatakan ikhlas, cuma tidak semurni yang memang betul-betul tidak ada niat-niat lain. Keikhlasan bertingkat-tingkat, pahala pun bertingkat-tingkat. Tidak dikatakan orangnya amalannya gugur, tapi ada yang pahala 10, ada yang pahala 700, memang lain-lain. Ini dari sisi, beliau lihat dari sisi ini. Cuma kalau di dalam pembahasan fikih ada sisi lain yang penting, yaitu ketika maqasid dibagi dua, yaitu maksud asli dengan maksud tabi'i. Misalkan apa? Nabi melarang bai'ul gharar, tak boleh jual beli yang di situ akan menimbulkan ketertipuan. Terus bagaimana kalau seseorang yaitu apa? Jual baju. Tapi kita tak tahu di balik jahitan ini jangan-jangan ada robeknya, ada pecah. Tapi tak jelas kecuali kalau memang harus dibuka. Nah, apakah harus dibuka? Para ulama mengatakan mungkin saja ada yang buruk tapi ditutup dengan jahitan. Maka yang seperti ini tidak menimbulkan gharar. Jelas orang pakai tak sampai untuk harus buka-buka jahitannya. Dohirnya baik-baik, tak masalah. Yang penting jahitannya kuat. Sebagaimana apa? Membeli rumah. Tujuan rumah hakiki terpenuhi, rumahnya baik. Walaupun mungkin di balik lantai sebagian sudah banyak apa? Sudah banyak aneh-aneh, sudah apa. Tapi di balik lantai kita tak tahu. Seperti ini dimaafkan. Tidak ada niat untuk menipu. Pemiliknya pun tak tahu. Di balik sini sudah ada kerajaan aneh-aneh, mana tahu. Atau ada apa. Tapi yang penting orang sudah periksa secara umum, tak ada apa-apa, ya sudah, tidak dikatakan dia menipu. Jadi tambahan-tambahan yang ada kalau sekitar tabaiyah itu tidak dikatakan menipu. Yang penting apa? Maksud yang asli terpenuhi, rumahnya mampu untuk yukin, yaitu memberikan naungan dan seterusnya. Walaupun mungkin maksud secara parsial mungkin ada yang kurang, tapi kalau pembelinya sudah periksa dan lihat tak masalah lah, ini kurang sedikit atau cat kurang sedikit, nanti saya tambah, itu tidak dikatakan gharar.
walaupun kekurangan akan selalu ada. Baik. Kita sampai mana tadi? 9 cm. Eh? 9 cm. Tak sadar sendiri. Ayo. Kemudian kita masuk al-mas'alatur rabi'ah, masalah yang keempat. Al-insan qad yada'u hadza nafsih. Seseorang terkadang meninggalkan kepentingan pribadinya fi amrin, dalam suatu perkara, ila hadzin ma huwa a'lamin, kepada suatu kepentingan yang lebih tinggi dari itu. Ya, kalau tak mampu menggabungkan dua, pilih yang lebih baik. Ya, terkadang pengorbanan memang diperlukan demi yang lebih baik. Kama taro, seperti yang Anda lihat, annas kama taro nasa yabdzulunal mal. Orang-orang mencurahkan atau memberikan harta fi talabil jah, dalam mencari kemuliaan, ya, rela menyuap, keluar duit demi agar apa? Wajahnya dikenal menteri ini, menteri itu, atau raja ini, raja itu, dan sebagainya. Rugi sebenarnya, tapi demi kepentingan lebih besar, nanti dapat untung lebih banyak. Li'anna hadhon nafsi fil jah, karena kepentingan pribadi dalam masalah kemuliaan, a'la, itu lebih tinggi. Baik, seperti syarikat-syarikat yang sampai rela merasuah kepala negara dengan apa itu bijan, dengan bag-bag yang kita pun bermimpi tak berani, bag semahal itu, bag perempuan. Tapi kenapa rela memberikan itu kepada kepala negara kah, atau istri kepala negara? Dengan harapan apa? Nanti mudah untuk mendapatkan lisensi, izin niaga di sana, di sini, untung lebih banyak. Nanti kalau ada masalah dengan polis, tinggal minta kepala negara mengurusi polis itu. Jangan dikacau, ini teman saya. Untung saya. Halal haram, lihat nanti. Tapi biasanya manusia akan menempuh jalan itu. Thayyib, wa yabdzulunan nufusa fi talabir riasah. Bahkan mencurahkan jiwa, ya, siap untuk bertarung, harus nyawa hilang pun tak apa, yang penting apa? Demi mencari kepemimpinan. Kalau harta biasanya ya karena merasuah masyarakat biar memilih saya. Terkadang bahkan apa, jiwa pun boleh melayang demi mencari kekuasaan dengan lewat pemberontakan. Kalau saya berjaya, saya yang memegang kursi itu. Kalau tak, mati tak apa. Sekalian, misalkan kan, namanya orang lain-lain. Hatta yamutu fi tariqi dzalik, sehinggalah mereka mati di jalan itu, jalan mencari kepemimpinan. Wa hakadar ruhban, demikian pula para rahib. Kalau tadi masalah dunia, ma'ruf. Sekarang masalah akhirat, walaupun ada cara yang betul, ada cara yang tidak betul. Para rahib, ahli ibadah yang melakukan rohbaniyah, kalau ma'ruf ya, rohbaniyah ya, hidup membujang dengan sengaja. Qad yatrukuna ladzatad dunya. Apakah taknya taknis? Ya jelas tak. Apa itu namanya? Jamak muannas salim berarti ya. Lezat, ya berarti yatrukuna ladzati dunia, mereka terkadang meninggalkan kelezatan dunia li ladzati riasah, demi kelezatan kepemimpinan. Sebagaimana yang disebutkan Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa, ada syekh-syekh tarikat atau mungkin apa? Syekh-syekh ya seperti itu, ahli ibadah rela untuk berbulan-bulan tidak keluar rumah atau memilih di gua-gua. Kenapa? Karena nanti kalau dia sudah famous, orang yang datang menyerahkan ini, menyerahkan itu, cium tangan, oh dia udah bangga itu. Untuk apa saya menghinakan diri pergi ke pasar-pasar? Biar orang pasar datang ke saya. Baik. Apa senangnya di gua? Banyak nyamuk sebenarnya. Tapi orang jadi apa? Jadi mengagungkan dia. Wa ta'zim, ya demi kelezatan diagungkan orang. Fa innaha a'la, karena ini lebih tinggi ya di dalam jiwa manusia. Orang merundukkan diri pada dia. Wa hadzu dzikri wa ta'zimi wa riasah, keuntungan, kepentingan masalah zikr, yaitu disebut-sebut orang, dipuji orang. Wa ta'zim, pengagungan, riasah, kepemimpinan, wal ihtiram, penghormatan, wal jah berarti apa? Kemegahan, kehormatan. A'zamul hudud, dia adalah kepentingan yang paling besar. Allati, yang mana yastahqiru, yustahqaru mata dunya fi jambiha, yang mana kesenangan duniawi itu akan dipandang rendah ketika dibandingkan dengan masalah kepemimpinan tadi, indahum, bagi mereka. Al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima, ar-ruhban wa man asbahahum,
para rahib dan yang mirip dengan mereka, yang qati'una fis sawami, mereka yang qati'un yaitu terus-menerus, yaitu memutuskan diri dari dunia istilahnya. Terus-menerus berada dalam biara-biara, dalam tokong-tokong. Wa diyarat, dir sama ya, dirnya Yahud. Kita panggil apa ya kalau tokong juga, tokong Yahudi atau biara? Sinagog. Sinagog. Baik. Dir, diyarat. Wa yatrukuna syahawati wal ladzat. Mereka meninggalkan syahwat-syahwat dan kelezatan yang ma'ruf. Tapi mereka mencari kelezatan yang lain. Wa yusqituna huquqahum. Mereka menggugurkan hak mereka sendiri. Ya kalau ada peruntukan dari kepala negara atau apa, mereka tak mau ikut-ikutan pergi ke mana itu, pejabat-pejabat kah kemana. Demi yang lebih mereka inginkan. Fit tawajjuhi ila ma'budihim. Demi tawajjuh, yaitu menghadapkan diri mereka kepada sesembahan mereka. Wa ya'maluna fi dzalika, dan mereka beramal demi tujuan tadi, ghayata ma yumkinuhum, paling tinggi apa yang mampu mereka lakukan, min wujuhi taqarrub, dari yang berupa sisi-sisi atau bentuk-bentuk pendekatan diri, ila ma'budihim, kepada yang mereka sembah, tergantung menyembah siapa. Tayyib. Masing-masing berusaha untuk mendekat ke sesembahan mereka. Wa ma yadhunnuna annahu sababun ilaih, menempuh apa yang mereka sangka itu menjadi sebab untuk mendekatkan diri kepada sesembahan mereka. Illa, hanya saja, anna kullama ya'malun, semua yang mereka perbuat itu mardudun alaihim, tertolak atas mereka. Wala yanfa'uhum, wala yanfa'uhumullahu bi syai'in min. Allah tidak memberikan manfaat kepada mereka sedikit pun, dengan sedikit pun dari perbuatan tadi, fil akhirah, di akhirat. Ya karena yang mereka tempuh bid'ah, para rahib-rahib tadi. Li'annahum banau ala ghairi asl, karena mereka membina ibadah tadi di atas, bukan di atas dalil. Asal dalam kitab fikih seringnya artinya dalil. Kama qala ta'ala, wujuhu yawma idzin khasyiah. Ada wajah-wajah yang pada hari itu tertunduk. Amilatun nasibah, bekerja dengan letih. Tapi tasla naron hamiyah, masuk ke dalam neraka yang panas. Diriwayatkan Umar ketika melihat pendeta berjalan membaca ayat ini, kerja susah payah, ujung-ujungnya sia-sia. Ya karena tidak ikut ajaran Nabi Isa yang asli. Wal iyadu billah. Wa dunahum fi dzalika ahlul bidah. Apa artinya dun ya, di bawah atau dekat ya? Yang dekat dengan mereka, karena terkadang dun artinya di bawah, terkadang adna yaitu dekat. Dan yang dekat dengan mereka dalam masalah ini adalah ahlul bidah wal dhalal min ahli hadhil millah, dari kaum muslimin. Faqad ja'a fil khawarij, telah datang hadis tentang khawarij, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yahqiru ahadukum salatahu inda salatihim. Salah seorang dari kalian, wahai sahabat, padahal sahabat, akan merendahkan, menghinakan sholatnya di dekat sholat mereka. Saking dahsyatnya sholat mereka, sampai kening-kening mereka itu seperti lutut-lutut kaki, atau seperti apa, kaki-kaki keledai, menurut sebagian riwayat. Saking banyaknya sujud, tapi tidak ikut syariat, melampaui sahabat. Al-hadis. Wa ala jumlah, secara globalnya, fal ikhlasu fil a'mal, keikhlasan dalam amalan, innama yangfa, hanyalah bermanfaat, idza kana mabniyan ala aslin sahih, jika dibina di atas dalil yang sahih. Iya, bukan hanya ikhlas saja, tapi harus juga mutabaah memang. Fa in kana ala aslin fasid, maka jika keikhlasan tadi dibina di atas dalil yang rusak, fabiddid, maka yang terjadi adalah kebalikannya. Iya, makin jauh dari Allah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.